Oke, nah teman-teman, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, temanya hari ini adalah enjoying hobby atau menikmati hobi. Nah, sebelumnya seperti biasa saya ingin bertanya lah ke kalian karena ini kita-kita aja, maksudnya remaja aja. Nah, kalau gitu saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman, hobi kalian apa? Boleh satu-satu menjawab yang ada dalam ruang ini? Silakan. Biar adil saya duluan kali ya. Hobi saya itu sebenarnya dulu sih ya sukanya baca sama nulis. Sekarang juga masih sih, cuman ada hobi baru, yaitu nonton. Dulu nggak terlalu hobi nonton, tapi ternyata sekarang suka nonton. Terus baca masih tetap, dan juga menulis. Nah, itu hobi saya. Dan jalan-jalan sih sebenarnya, tapi jalan-jalannya tuh ke alam. Jadi saya suka jalan-jalan ke alam, itu adalah hobi untuk saya refreshing. Nah, sekarang teman-teman apa nih hobinya? Bolehkah di-sharingkan? Oke, teman-teman. Ya, silakan. Ayo, saya sudah menjadi volunteer. Ayo, masa ditunjuk terus? Silakan, nggak punya hobi nggak mungkin sih. Silakan teman-teman. Tunggu ditunjuk banget nih. Banyak contoh. Satu aja, dua deh, dua. Ayo Vin, mulai duluan Vin, biar yang lain mulai. Karena suaramu sudah terdengar. Tapi dibilang hobi juga bukan sih, soalnya jarang dilakukan. Ya apa? Apa itu? Apa ya? Loh, yang itu yang kamu kepikiran tadi itu yang jarang dilakukan itu tuh apa? Mungkin main gitar. Main gitar, oke. Sip, oke. Thank you, Vin. Yang lain lagi? Main gitar bukan main drum kamu, Vin? Malas ke rumah serbaguna. Oh, oke. Yang lain, ayo. Main basket contoh. Main basket, sip. Yang lain lagi? Menggambar contoh. Gambar, ya. Aku pernah lihat gambarnya Airin ya, yang waktu SYC itu ya. Ayo, yang lain lagi. Ini semua harus menjawab nih. Baru 3 orang. Saya sih dulu juga sama, Cuan. Dibaca sama nulis, tapi sekarang udah enggak. Ya sekarang hobinya sih dengerin musik. Oke, dengerin musik. Oh iya, aku juga itu, Den. Saya juga itu hobinya. Dengerin musik juga senang. Sama deh contoh, sama-sama. Loh, aku ini penikmat musik. Nggak bisa main musik, tapi penikmat. Jadi hobiku adalah menikmati ketika orang-orang bermain musik. Ayo, masih banyak nih. Kita ada berapa banyak? Baru Howard, Kevin, Keisha, Irene. Udah lanjut nih. Ayo. Harus disebutin namanya. Laura apa, Laura? Hah? Putus-putus, Lau. Ditulis aja. Hoven apa, Hoven? Bikin buku tapi nggak selesai-selesai. Oh, berarti nulis. Oke. Laura senang dengerin musik. Oke. Julio apa, Julio? Hobi.
Biasanya dengar musik juga bisa, hobi. Dengar gitu. musik. Oke. Josel, Saya hobi ngedrakor contoh. apa? Ngedrakor. Oh, ngedrakor, nonton berarti. Nontonnya film drakor, drama. Rian apa ini yang ketawa juga kan? Cuman nggak mau ngaku aja kan? Oke, nggak mau dikeluarkan hobi itu kan? Rian apa Rian? Nongkrong, aja. Cuan. Oh iya, nongkrong. Berarti, oke. Catherine? Banyak, Chan. Ya, tiga lah. Banyak kan? Main bulu tangkis. Bulu tangkis. Nyanyi ya juga ya lumayan lah. Sama kadang tuh tiba-tiba suka kepikiran mau buat drama sendiri. Jadi kadang tuh nulis skenario sendiri gitu. Oh, berarti nulis naskah ya? Ya. Naskah cerita. Berarti kalau ada drama bisa nih. Oke. Ini Dev Darren. Dengar lagu sama main bola. Duh, denger lagu dan main bola. Oke, ini ada 2. Dev Darren ini kok ada 2 ya? Oke. Yang satu tua, nggak usah contoh. Oh, Lausa Acing apa Lausa? Sorry, aku pendengar aja. Oke. Siapa lagi nih yang belum nih? Aurel. Dengerin lagu. Oh, dengerin lagu. Ini kayaknya udah semua nih ya? Udah kan ya? Tidak ada yang terlewatkan? Oke. Kalau gitu rata-rata kalian ini hal-hal yang sering terkenal dengan hobi ya? Maksudnya dengerin musik, menulis, olahraga, hal-hal kayak gitu. Ini nggak ada yang hobi main games online. Saya meragukan ini. Kok nggak ada yang menyebutkan itu, padahal saya menanti itu. Biasanya teman-teman akan jawab hobi, salah satunya tuh main games online, karena itu juga termasuk hobi. Nah teman-teman, kita akan melihat ya, hobi itu sangat melekat sekali dengan anak muda, sangat melekat sekali, meskipun orang-orang dewasa sampai orang-orang tua pun mereka punya hobi gitu, tapi hobi itu sering sekali dilekatkan dengan anak-anak muda, baik itu remaja, pemuda. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang bisa mereka ekspresikan lewat hobi. Dan itu adalah hal yang baik. Dan mari kita lihat bersama-sama. Apa yang sudah teman-teman sebutkan itu adalah hobi yang teman-teman sering lakukan. Baik itu menonton, mendengarkan musik, ada tadi juga melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang kalian suka lakukan setiap hari. Nah ini ya, ini adalah hobi-hobi yang sudah kalian bilang ataupun yang belum kalian sebutkan. Ada olahraga di sana, ada games, ada memasak, ada berhubungan juga dengan koleksi. Ada kolektor kan, dia hobi ngoleksi mainan, dia hobi mengoleksi buku-buku atau barang-barang. Jadi hobinya tuh seperti itu. Dia hobi bermain bola, dia hobi nonton, dia hobi masak, dia hobi hiking, surfing, snorkeling, pokoknya sesuatu yang kegiatan-kegiatan olahraga di luar gitu, olahraga yang membutuhkan tenaga. Nah ini biasanya kan sering sekali dilakukan, paling banyak anak-anak muda tuh melakukan ini. Kenapa anak-anak muda seperti teman-teman remaja atau pemuda tuh sering banget melakukan hobi? Banyak orang yang bilang kalau karena ada waktu gitu. Karena ada waktu untuk melakukan hobi, karena lagi semangat-semangatnya, belum ada beban pikiran yang berat. Biasanya kan kalau orang sudah udah dewasa itu tuh banyak tanggung jawab gitu, banyak tanggung jawab. Nah ini masih muda, selain belajar dan belajar dan juga menggapai masa depan, ada waktu-waktu luang yang dipakai untuk akhirnya melakukan hobi. Nah ini adalah definisi dari hobi ya teman-teman. Hobi itu biasanya didefinisikan sebagai aktivitas rekreasi yang menyenangkan yang kita lakukan secara sukarela dan konsisten. Tapi tadi ada yang bilang ternyata ada juga yang nggak terlalu sering ya. Tapi paling nggak dengan sukarela, dengan konsisten ketika kita bebas dari tuntutan pekerjaan atau kalau teman-teman dalam konteksnya itu belajar atau tanggung jawab lain.
Nah, orang-orang bilang something that you enjoy doing in your spare time. Jadi di waktu luangnya teman-teman, hobi itu sesuatu yang kita lakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Kadang-kadang kan kalau kita disuruh bantu orang tua atau disuruh belajar tuh bisa karena paksaan, karena ya mau nggak mau harus bantu gitu, mau nggak mau harus belajar supaya ada target-target tertentu. Tapi hobi itu seringkali dikaitkan dengan sesuatu rekreasi, hal yang menyenangkan yang kita tuh bisa lakukan dengan sukarela, dengan senang aja gitu. Makanya tadi ketika saya bertanya apa hobi kalian, kalian dengan mudah bisa jawab gitu. Malah ada yang bilang banyak, cuman hanya bisa jawab beberapa. Nah, jadi ini hal-hal yang sukarela, hal-hal yang menyenangkan yang kalian lakukan di waktu luang, bahkan juga kadang tidak di waktu luang. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Teman-teman, ada satu istilah ya, istilahnya tuh yang mengatakan kayak gini, find 5 hobbies you love. Jadi, temukanlah 5 hobi yang kalian sukai. Ada yang mengatakan seperti itu, banyak statement yang seperti ini. Nah, mari kita lihat apa saja 5 hobi ini. Nah, pertama adalah teman-teman, kita mencari hobi yang bisa menghasilkan uang. Ada hobi yang bisa menghasilkan uang. Artinya apa? Hobi ini bisa menjadi suatu pekerjaan atau bisa menjadi satu karir. Nah, menurut orang yang kasih statement ini, hobi yang menghasilkan uang ini itu bisa menjadi menjadi tingkat tertinggi dari hobi gitu. Jadi dia menjadi prestasi terbesar dalam dunia kehidupan seseorang. Itu adalah ketika dia bisa memakai hobinya itu untuk menghasilkan uang. Jadi ada yang ngomong kayak gini, jadinya dia melakukan pekerjaan yang dia sukai, jadi setiap hari dia bekerja tuh seperti tidak bekerja, tapi dia menikmatinya. Nah, ini tadi sempat ngobrol gitu sama ngobrol sama anak-anak remaja, lalu ada yang bertanya, contoh nanti saya mau jadi apa ya? Maksudnya nanti ke depan tuh mau jadi apa ya? Nah, kadang-kadang kita bisa menemukan panggilan pekerjaan kita atau panggilan bagaimana nanti kita berkarir ke depan yang Tuhan percayakan buat kita tuh melalui hobi. Hobi kan sesuatu yang kita lakukan dengan senang, dengan sukarela. Nah, itu kita bisa menemukan panggilan Tuhan nanti ketika teman-teman sudah lulus SMA, teman-teman mau memutuskan masuk kuliah mana, teman-teman mau memutuskan ambil pekerjaan apa, teman-teman bisa selain berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan guru, atau dengan orang-orang yang teman-teman percaya, tapi teman-teman bisa menemukan itu juga dalam diri gitu, yang sudah ada dalam diri gitu. Nanti kita akan melihat hobi-hobi ini berkaitan dengan apa aja. Tapi yang pertama tuh adalah hobi itu bisa menghasilkan uang, dan itu akan membuat orang-orang bilang bahwa pekerjaan akan menjadi enjoy, pekerjaan akan menjadi menyenangkan ketika itu adalah hobimu gitu, tidak menjadi beban lah dalam tanda kutip. Nah, kemudian ada hobi yang bisa membawa sehat. Nah, ini yang teman-teman tadi ya, teman-teman sebutkan, teman-teman yang suka suka olahraga, tadi badminton atau olahraga-olahraga lainnya. Nah, ada hobi yang bisa digunakan untuk sehat, untuk tetap bugar. Dan itu bisa dimulai dari usia sangat muda ini ya, usia teman-teman yang masih muda, teman-teman bisa pakai untuk hobi teman-teman tuh bisa membuat tubuh tetap fit, tubuh tetap sehat. Nah, kemudian ada hobi berikutnya adalah hobi yang menambah kreativitas. Nah, ini dia. Kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita ya teman-teman. Tuhan menciptakan kita tuh ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, Dia membentuk kita, itu berarti ada gambar dan rupa Allah di dalam diri teman-teman dan saya gitu. Artinya apa? Kita memiliki sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah. Dan ketika berbicara mengenai kreativitas, kita dapat kreativitas tuh bukan hanya karena kita manusia gitu, tapi karena kita adalah gambar Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah, di mana Allah kita, Allah yang kita sembah itu, Dia Allah yang menciptakan semesta gitu. Dia adalah Allah yang kreatif. Dia punya kreativitas sangat luas gitu. Seperti teman-teman tahu ya, sidik jari kita aja, sidik jari manusia itu tidak ada satupun yang sama. Kita punya sidik jari itu semua berbeda, even itu anak kembar sekalipun. Jadi kreativitas itu tuh sudah ada dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan kita kreativitas, dan teman-teman saya, kita semua tuh punya kreativitas yang sangat
beragam, berbeda sekali kreativitas kita. Dan melalui hobi yang ada, kesenangan yang ada dalam diri kita, itu bisa menambah, mendorong kita untuk lebih kreatif. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mengaplikasikan itu dalam hobi, itu bisa membuat kita jadi bertambah kreatif. Kreatif dalam banyak hal ya. Kreatif mungkin kalau yang suka musik akan lebih kreatif dalam bermusik. Orang yang suka handicraft itu bisa berkreasi dalam menghias sesuatu dari tangannya, dari handmade-nya dia. Atau seorang yang mungkin kreativitas, misalnya tadi ya, ada yang bilang suka menulis buku, ada yang bilang suka menulis skenario. Nah, itu tuh bisa lebih kreatif untuk mengembangkan. Jadi bukan stuck, jadi nggak stuck gitu. Kemampuan yang kalian punya, hobi yang kalian punya itu bisa semakin berkembang, menambah kreativitas yang ada. Nah, itulah yang dikatakan hobi ketiga gitu, hobi ketiga yang harusnya kita miliki semuanya. Selain bisa menghasilkan uang, membuat sehat, dan juga kreativitas, mengembangkan kreativitas. Kemudian juga untuk pengetahuan yang bertambah, jadi mindset yang berkembang. Misalnya dengan membaca buku, atau juga dengan orang hobi membaca buku, atau orang hobi petualangan ya, biasanya kayak hiking, atau trekking sesuatu gitu, jadi dia menemukan sesuatu nih, jadi ada pengetahuan yang bertambah, dengan musik mungkin, dengerin musik, atau dengan menulis. Jadi ada hobi yang akhirnya tuh membuat mindset itu jadi berkembang, nggak hanya sekedar tahu hal-hal biasa, tapi dengan hobinya dia, ketika dia tekuni hobi itu, oh ternyata ini menambah pengetahuan, dia bisa melihat dunia lebih luas, bisa melihat jadi sudut pandangnya tuh lebih luas. Nah, kemudian ini juga mengembangkan pola pikir. Jadi mengembangkan pola pikir yang lebih baik, lebih positif pastinya, dan juga bisa menjadikan, jadi pola pikir kita tuh nggak hanya mutar-mutar ke hal-hal itu saja, tetapi kita bisa meluas gitu. Kita bisa melihat kalau saya gagal di sini, ada peluang untuk saya bisa berhasil gitu. Ada pola pikir yang berubah. Misalnya contohnya saja ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka nonton misalnya, dengan kalian nonton film, kalian bisa menemukan hal-hal yang mungkin diceritakan dalam film itu gitu, hal-hal yang mungkin kalian tidak selalu dapat di kehidupan sehari-hari, tapi karena kalian punya hobi-hobi tertentu, ternyata kalian menemukan, oh ternyata saya bisa tahu hal ini ya, ternyata dengan ini pola pikirnya berubah, semuanya berubah, bisa mengenal diri, mengenal orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dikembangkan dari hobi-hobi yang kita punya. Nah, jadi inilah yang yang orang-orang bilang find 5 hobbies you love gitu. Jadi teman-teman, apakah sejauh ini teman-teman punya 5 hobi ini gitu, 5 hobi yang mungkin bisa teman-teman temukan di dalam diri teman-teman saat ini. Hobi-hobi yang membuat kalian lebih kreatif, yang membuat kalian lebih sehat, atau mungkin juga yang bisa menghasilkan uang, karena beberapa orang juga sudah memakai hal itu gitu, atau untuk pengetahuan bertambah, untuk mengembangkan pola pikir. Nah, jadi ini adalah hal-hal 5 hobi yang bisa teman-teman temukan di dalam diri teman-teman. Nah, kemudian, ini dia. Ini adalah manfaat dari hobi. Manfaat dari hobi yang banyak orang bertanya seperti ini, emang hobi itu penting ya? Kenapa sih hobi itu harus dilakukan? Seberapa penting sih hobi? Emangnya nggak ada yang lebih penting dari hobi gitu. Ada juga yang berkata kayaknya buang-buang waktu deh kalau misalnya mengerjakan hobi terus-menerus, nanti lupa belajar, nanti lupa bantu orang tua, nanti terlalu fokus ke hobi gitu, hobi terus. Ada orang yang ada kubu yang mengatakan bahwa hobi itu kayaknya nggak terlalu bermanfaat deh, hobi itu bukan sesuatu yang harus kita tekuni lah. Tapi mari kita lihat gitu, ada beberapa hal yang perlu kita lihat tentang pentingnya hobi, maksudnya fungsi daripada hobi ini. Pertama itu adalah memberikan jeda dari kesibukan. Teman-teman, kalau teman-teman yang hobinya belajar, mungkin akan senang belajar gitu. Tapi ada orang yang
mungkin hobinya tuh bukan belajar gitu. Kalau misalnya dia belajar terus-menerus, dia akan bosan, jenuh, dan mungkin malah tidak total. Dia dia belajarnya itu jadi tidak menghasilkan. Nah, maka itu fungsinya hobi salah satunya adalah memberikan waktu jeda dari kesibukan. Jadi kalau misalnya seandainya selalu sibuk nih, terlalu sibuk dengan kegiatan sekolah, misalnya teman-teman belajar terus harus lesnya tuh juga bukan les yang kalian suka, misalnya harus les kayak mata pelajaran gitu. Jadi itu mungkin ada orang yang tidak hobi, jadi akhirnya dia stres gitu. Nah, dengan dia melakukan hobinya, baik itu dengerin musik misalnya, atau menulis, atau melakukan hal-hal yang dia senangi dengan sukarela itu akhirnya memberikan jeda untuk kesibukan. Teman-teman, kita ini bukan robot ya, kita manusia bukan robot, kita harus beristirahat gitu. Kita kita tidak dirancang untuk bekerja 24 jam atau belajar 24 jam. Kita butuh waktu jeda selain tidur, selain istirahat yang memang secara biologis, tapi kita juga diberikan kesenangan gitu, yaitu dengan hobi. Melakukan sesuatu yang kita senang, memanfaatkan hobi yang kita punya itu untuk memberikan waktu jeda sejenak untuk dari segala rutinitas yang padat gitu. Terus juga akhirnya itu membuat kita menjadi rileks. Jadi kita tidak merasa stres, tapi dengan kita melakukan hobi akhirnya kita bisa rileks sebentar, dan akhirnya kita bisa kembali lagi gitu, kita bisa kembali lebih produktif ketika kita sudah jeda sebentar, pikiran rileks, nggak terlalu stres, dan dengan jeda itu kita bisa siap lagi untuk lebih mengerjakan pekerjaan yang ada di depan kita, baik itu belajar maupun apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi hobi itu karena hobi itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang rileks, akhirnya itu membuat kita menjadi menjadi bisa tenang sebentar untuk melakukan hal yang lebih besar di depan gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah ya, kadang kita perlu mundur satu langkah untuk bisa maju 5 langkah gitu. Nah, jadi hobi itu menolong kita untuk bisa lebih rileks. Jadi kalau teman-teman mungkin mulai stres dengan banyaknya tugas PR, coba rileks sebentar gitu. Rileks sebentar, tapi jangan sampai lupa waktu dan juga sampai sampai nggak melakukan tanggung jawab. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian hobi itu meningkatkan interaksi sosial. Nah, ini hal yang seringkali kita lupakan ya. Teman-teman, bahkan di dalam game online pun kalian berinteraksi kan. Maksudnya ada yang bisa ngobrol gitu, interaksi sesama pemain games online lainnya yang mungkin kalian nggak kenal. Nah, di dalam interaksi sosial itu teman-teman punya peran gitu. Apalagi kalian sebagai seorang anak-anak Tuhan, kalian punya peran yang sangat penting di dalam ketika kalian mengerjakan hobi kalian. Hobi itu bukan hanya sekedar untuk kesenangan kalian, untuk hal-hal yang untuk pribadi aja. Tidak sampai sesederhana itu, teman-teman. Hobi itu juga mendorong kita untuk berinteraksi sosial. Nah, ketika kita berinteraksi sosial, siapa kita, siapa karakter yang kita tunjukkan di dalam lingkungan hobi itu, di dalam lingkungan teman-teman yang punya hobi yang sama dengan kita, itu akan menunjukkan identitas kita, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu hati-hati ketika teman-teman mengerjakan hobi kalian, tapi kalian mengerjakan hobi itu hanya untuk kepuasan kepuasan hasrat kalian aja gitu, sebagai anak muda, sebagai anak remaja, ingin bebas, ingin relax, benar-benar ingin menyenangkan, jadi untuk kesenangan kalian. Tetapi di dalam itu semua kalian tuh berinteraksi gitu. Kalau yang suka main basket misalnya tadi, itu ada teman-teman basket di situ. Yang suka nonton, mungkin akan ada teman-teman yang hobinya nontonnya hal-hal sama. Nah, kira-kira dari situ kalian akan membahas apa gitu. Dari interaksi sosial itu akan menimbulkan apa. Nah, inilah yang harus kita cermati bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama ke depan, teman-teman. Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu punya peran yang penting, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ada interaksi sosial di sana. Kita bisa bertambah teman,
kita bisa punya komunitas yang lebih luas, dan kita bisa menjadi berkat juga melalui hobi kita. Kemudian hobi itu juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, ini ada hubungan tentunya dengan yang relax tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Dan mencegah kelelahan atau burnout. Ya, ini sama dengan memberikan waktu jeda itu akhirnya tuh memberikan kita energi yang positif gitu. Nah, ini adalah beberapa manfaat hobi yang bisa kita temukan bersama. Nah, sebelumnya saya juga pengen memberitakan tentang hobi ini ya. Ada beberapa yang bertanya gitu seperti ini. Kalau misalnya beberapa waktu lalu ya teman-teman di dalam ruang remaja ini kan kita ada ngebahas misalnya teman-teman punya kecenderungan misalnya ada kecenderungan dosa tertentu gitu. Dosa tertentu yang kalian sulit untuk melepaskan dosa itu gitu. Selain kita punya teman rohani, kita punya orang tua rohani, kita punya orang tua di rumah, kita punya gereja untuk tempat kita menceritakan pergumulan kita ya. Misalnya ada teman-teman mungkin melihat realita yang terjadi realita yang terjadi di kehidupan anak remaja ya. Teman-teman kalau tahu ya, saya tidak perlu menutupi karena saya tahu teman-teman berada di lingkungan itu. Misalnya ada yang jatuh ke dalam pornografi, jatuh ke dalam kecanduan tertentu gitu, kecanduan games atau hal-hal lainnya. Nah, sering kali dibilang gimana caranya supaya saya bisa lepas? Selain kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan daripada orang-orang yang dewasa secara rohani, tetapi hobi itu juga bisa menolong kita gitu, teman-teman. Hobi itu bisa menolong kita untuk kalau kita teman-teman misalnya sedang bergumul atau ada kalian kenal orang lain yang bergumul dengan kecanduan-kecanduan tertentu, kalian bisa mengalihkan itu ke hobi gitu. Jadi ketika kecanduan itu datang, kalian bisa mengalihkan itu ke hobi yang lebih positif, hobi yang menimbulkan energi yang positif gitu, yang bisa mengalihkan pikiran kalian, menolong kalian untuk bisa teralihkan dari hal-hal yang buruk itu gitu. Karena kalau sudah berbicara tentang kecanduan, berbicara tentang sesuatu yang mengikat, itu kita butuh melepaskan itu. Tetapi itu kan butuh step by step, dan hobi salah satunya itu bisa menolong kita untuk bisa kita mengalihkan fokus pikiran kita yang mungkin sudah terikat dengan hal-hal kecanduan-kecanduan itu. Dan inilah yang bisa dipakai oleh hobi. Bisa dikatakan manfaat daripada hobi yang baik ya, hobi yang positif. Tetapi realitanya teman-teman, tidak semua hobi itu positif. Tidak semua hobi itu baik. Ada hobi yang akhirnya malah menjauhkan kita dari Tuhan. Ada hobi yang menjauhkan kita dari gereja. Ada hobi yang menjauhkan kita dari anak-anak Tuhan. Orang-orang yang harusnya kita berada di dalamnya sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh, tetapi karena hobi kita malah menjauh gitu. Jadi hobi itu tidak selalu positif, hobi itu bisa juga hal negatif. Maka itu ada firman Tuhan ya, firman Tuhan yang akan kita baca bersama nih teman-teman. Saya mengambil dari Roma dan 1 Yohanes. Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, janganlah kami mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah teman-teman, ini mau bisa dikatakan ya, dalam Roma 14 ini, mau mengatakan bahwa kita bisa ya memiliki hobi, makan dan minum itu maksudnya sesuatu yang kita sukai gitu. Tapi kerajaan Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bukan tentang itu gitu. Kerajaan Allah itu bukan soal hobimu, bukan soal kesenanganmu, bukan soal apa yang kamu inginkan dalam dunia ini, bukan soal itu, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus, soal bagaimana kita bisa berkenan di hadirat Tuhan. Jadi jangan sampai karena hobi kita malah melanggar Tuhan gitu, melanggar kebenaran Tuhan.
Jangan sampai karena hobi bukannya kita mendapatkan damai sejahtera, tapi malah ketegangan, malah berantem sama orang tua misalnya karena kalian lupa waktu, misalnya hobinya nonton, hobinya main games, hobinya olahraga, sampai lupa waktu, lupa kasih info ke orang tua, buat orang tua panik, atau sampai lupa untuk gereja malah karena ini hobinya hari Minggu, contoh ini dikerjakannya hari Minggu, nggak ada waktu nih, jadi ini hobi saya suka dan ini komunitas saya gitu. Jadi lebih memilih itu daripada bersekutu dengan Tuhan. Waktunya untuk, padahal mungkin bisa ada hari lain, tetapi karena ini ada komunitasnya, ada hobinya, ada kesenangan saya untuk melakukan hal ini, jadinya nanti dulu deh, ibadah nanti dulu deh, ingat orang tua untuk kasih info juga nanti dulu deh. Jadi kita membuat orang tua gelisah, kita lupa dengan gereja, kita lupa dengan persekutuan, bahkan ada hobi-hobi yang memicu berantem misalnya karena merebutkan sesuatu misalnya, atau karena berbeda pendapat dan lain-lainnya. Akhirnya sukacita itu hilang gitu. Sukacita yang harusnya Tuhan mengizinkan hobi ada, kesenangan itu ada untuk kita menikmati dia dan bersama dengan dengan manusia gitu, dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi justru malah menjadi kebalikannya gitu. Kita malah jadi bersitegang dengan keluarga, dengan teman mungkin, atau juga bahkan dengan Tuhan gitu, dengan lupa misalnya yang hobinya nonton atau main games online, main terus, nonton terus sampai lupa, nggak ada waktu untuk Tuhan, untuk berdoa pribadi dengan Tuhan. Padahal dalam pikiran tuh sudah tahu, oh saya nih seorang Kristen, saya harus punya relasi dengan Tuhan secara pribadi. Tapi hobi ini menyenangkan. Ada juga hobi-hobi baru ya, yaitu hobi-hobi scroll IG, scroll TikTok, bikin TikTok. Jadi kadang-kadang tuh hal-hal itu kita menikmatinya sampai kita lupa kalau kita tuh punya peranan yang lebih penting. Atau misalnya teman-teman berada di komunitas hobi yang justru membawa kalian kepada jatuh dalam dosa gitu. Hobi-hobi yang membuat kalian jadinya tidak menikmati Tuhan, justru menikmati dunia. Nah, ini hal yang perlu kalian koreksi, teman-teman. Kalian perlu koreksi hobi-hobi yang kalian punya. Karena dari hal sederhana tuh kita bisa lupa Tuhan. Kita bisa dari hobi yang harusnya positif, itu bisa menjadi dua. Misalnya contohnya, saya kasih contoh yang yang tadi yang bilang suka menulis naskah drama gitu. Itu kita bisa bercabang, teman-teman. Kalau kita di luar Tuhan, kalau kita tidak memiliki kebenaran yang kuat, kita bisa menulis cerita-cerita yang nanti kalau Tuhan berkehendak, misalnya dari menulis hobi sederhana kita bisa jadi sutradara misalnya. Kita bisa akhirnya menjadi sutradara yang menulis cerita-cerita yang mungkin membawa orang lain berdosa gitu. Cerita-cerita yang mungkin membawa orang lain jatuh dalam dosa. Tapi kita bisa memilih menjadi sutradara yang akhirnya membuat film-film yang bisa menjadi berkat, film-film rohani. Kita bisa lihat ada beberapa sutradara-sutradara terkenal dunia yang mereka memutuskan untuk membuat cerita Tuhan Yesus, membuat film tentang Tuhan Yesus yang akhirnya bisa menjadi berkat. Atau kita mau menjadi penulis-penulis cerita yang membuat film-film yang akhirnya membuat orang-orang tuh malah menjauh dari Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh, teman-teman, dari hobi kita. Dari hobi kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, tapi dari hobi kita juga kita bisa jatuh dalam dosa. Misalnya hobi main game online. Saya pernah dengar satu kisah, ada gamers, mungkin teman-teman kenal kali ya, Just No Limit itu. Nah, dia tuh salah satu gamers yang orang Kristen gitu. Dibandingkan dengan gamers lain, kalau saya salah mungkin teman-teman bisa koreksi ya, tapi terakhir yang saya dengar tentang dia tuh, dia tidak pernah sama sekali ngomong kotor ketika dia bermain games. Jadi ketika orang-orang lain itu kalah lalu mengeluarkan kalimat kata-kata kebun binatang lah, ngomong menghujat lah, aduh, kadang-kadang kalau kita main games kalah kan kayak tiba-tiba kata-kata kotor yang keluar. Tapi dia menunjukkan, itu yang saya dengar waktu itu ya, kalau memang saya ada salah teman-teman bisa kasih tahu. Tapi dia adalah satu gamers yang nggak pernah ngomong kotor, dia berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Jadi dia bermain games, itu hobinya dia,
Tapi dia pakai itu dengan dia menunjukkan bahwa saya nih anak Tuhan, saya tidak mau ngomong kotor gitu. Saya tidak mau mengeluarkan kalimat kotor meskipun saya salah, saya tetap menunjukkan diri saya bahwa saya punya prinsip gitu. Saya tidak mau memakai mulut saya untuk memaki atau mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Nah, ini adalah satu hal yang bisa jadi contoh ya teman-teman. Orang bisa dengan hobi bisa mempermuliakan nama Tuhan, tetapi dengan hobi juga bisa menghujat Tuhan atau bahkan membuat gambar identitas kita tuh jadi hilang. Kita yang harusnya tuh anak Tuhan, kita yang harusnya berbicara hal yang baik, tapi karena hobi kita malah mengeluarkan kata-kata kotor. Kita yang harusnya menjadi berkat, tetapi karena hobi kita malah menjadi kutuk buat orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman koreksi ya. Teman-teman perlu koreksi ini, karena hobi ini kadang-kadang sering dilupakan, dipikir, oh saya dunia rohani, saya hanya gereja dan di rumah gitu. Tapi kalau saya lagi ngerjain hobi, nggak usah ingat-ingat lah itu, saya lupakan lah itu, saya nggak ingat lah kalau saya harus hidup kudus. Nah, ini adalah sesuatu yang hati-hati ya teman, hati-hati dengan hobi yang kita punya. Karena hobi itu juga bisa menjadi batu sandungan, itu bisa menjadi batu loncatan, tapi juga bisa menjadi batu sandungan. Dan juga jangan sampai hobi itu membuat kita jadi lupa tanggung jawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelayan di gereja, teman-teman yang melayani di gereja. Teman-teman juga harus melihat bahwa kalian punya peranan penting di dalam menjadi anak-anak remaja yang harus menjadi terang Kristus sejak usia remaja. Jangan tunggu nanti kalau udah tua. Nggak ada kata terlambat sih memang, tapi kalau bisa dimulai dari muda, kenapa harus tunggu tua? Nah, inilah yang harus kita lihat. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, janganlah kami mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kalau teman-teman berkaitan dengan yang tadi saya bilang bahwa jangan hobi bisa dilakukan. Mari nikmatilah hobi, kesenangan yang Tuhan izinkan pada kita, dan juga mungkin di dalam hobi itu juga ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Tapi jangan sampai kita lebih mengasihi itu daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita lebih mengasihi pemberian Tuhan daripada sang pemberinya itu. Nah, firman Tuhan sendiri mengatakan, jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Karena kan kita tidak mungkin bisa mengasihi, Alkitab kan bilang kita nggak mungkin bisa mengasihi Mamon dan juga mengasihi Tuhan gitu. Nggak bisa bercabang gitu. Kita harus satu, kita mengasihi Bapa, maka kita tidak mengasihi dunia dan di dalamnya itu. Meskipun kita hidup di dalamnya, tetapi harus ada kasih Tuhan di dalamnya. Nah, inilah yang firman Tuhan mau katakan. Nah, jadi ada 2 manfaat hobi bagi kita, yaitu sebagai penyeimbang kehidupan di dalam telaga, mengatakan seperti itu, dan juga karunia yang Tuhan berikan untuk kita dapat kembangkan. Nah, mari kita melihat ini ya, kekristenan dan hobi. Teman-teman, kekristenan dan hobi. Ini yang tadi sudah saya sempat bahas, tapi mari kita membahasnya lebih spesifik sedikit, yaitu kekristenan dan hobi. Nah, pertama adalah Tuhan memberikan kita hasrat untuk menikmati hal-hal yang ada dalam dunia. Maksudnya dalam dunia ini maksudnya bukan tentang dosanya ya teman-teman, tapi tentang apa yang Tuhan sediakan di dalam dunia ini. Tuhan memberikan hasrat itu untuk kita. Tuhan memberikan kita keinginan untuk bisa menikmati apa yang Tuhan ciptakan, apa yang dikaryakan oleh manusia gitu. Dengan kita bisa, Tuhan menciptakan kita telinga, kita bisa menikmati musik, Tuhan menciptakan kita pikiran, sehingga kita bisa berpikir, berkreatif lewat otak kita. Nah, jadi Tuhan memberikan hasrat itu. Terus kemudian, tetapi jangan sampai dengan hobi kita melupakan Tuhan dan ajaran-ajaran kebenarannya. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, teman-teman. Jadi hobi yang ada dalam dunia, kenikmatan yang ada dalam dunia itu sudah jatuh dalam dosa. Meskipun kita punya hasrat dan kesenangan itu, tapi kita harus ingat kalau hasrat dan kesenangan yang kita punya itu berada di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi jangan sampai kalian menikmati hobi tapi melupakan Tuhan dan kebenarannya gitu. Jadi harus dicek apakah hobi saya ini berkenan dengan Tuhan atau tidak. Apakah hobi saya ini sesuai dengan kebenaran atau tidak. Kemudian, satu hal yang teman-teman harus perlu ingat, pusat hidup kita, pusat hidup orang Kristen haruslah pada Allah.
bukan hanya tentang kesenangan, tetapi itu pun harus berpusat pada Kristus. Jadi hobi yang kalian punya, kalian harus cek itu apakah sudah kalian pusatkan kepada Kristus atau masih pada diri kalian sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini itu pusatnya adalah Allah. Allah harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Hobi kita, pelajaran kita, cita-cita kita, apapun itu, Allah harus menjadi pusat. Yaitu apa? Balik lagi tentang kebenarannya. Ketika kita melakukan sesuatu yang sudah melebihi kebenaran Allah, misalnya melewatinya, misalnya seperti tadi contoh-contoh yang saya berikan, sudah ngomong kotor, lupa waktu, mungkin jadi tidak sopan sama orang tua, lupa gereja, maksudnya tidak beribadah, lupa persekutuan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan relasi pribadi dengan Tuhan, itu bisa menjadi contoh-contoh kalian sudah tidak menjadikan Allah sebagai pusat. Ketika terjadi dengan hobi itu malah mengacaukan segala sesuatu. Maka itu kalian perlu koreksi diri kalian, perlu koreksi itu, dan ketika itu sudah menyeleneng dari Kristus, kalian harus balikan itu kepada Tuhan. Kemudian kita dapat membawa terang dalam dunia yang gelap melalui hobi yang kita miliki. Misalnya teman-teman yang hobi YouTube, maksudnya hobi seperti YouTuber gitu ya, sukanya ngerekam, sukanya bikin video, buatlah video yang bisa menjadi berkat gitu. Kita hidup di dalam dunia yang membutuhkan itu gitu. Dan teman-teman, kita anak-anak muda ini Tuhan izinkan ada dalam dunia dengan perkembangan teknologi, itu bukan karena kebetulan kalian lahir di dalam dunia seperti ini. Tuhan mau pakai kalian dengan teknologi yang kalian miliki itu. Hobi kalian dalam mungkin memposting sesuatu, merekam sesuatu, pakailah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakailah itu untuk membuat orang lain mengenal siapa itu Tuhan Yesus lewat media sosial kita, lewat apa yang kita pakai di dalam media sosial. Jadikanlah itu berkat untuk orang banyak. Ceritakanlah tentang Tuhan di sana, lewat kalian yang mungkin Tuhan tolong dalam belajar, dalam menggapai cita-cita nantinya, atau dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menjaga, Tuhan menolong. Kalian bisa membagikan itu lewat media sosial yang kalian punya, atau lewat hobi yang kalian punya. Bawa Tuhan di dalamnya gitu. Berikan ruang supaya orang lain mengenal Tuhan lewat hobi yang kalian punya. Apapun jenis hobinya, asal itu lagi-lagi sesuai dengan kebenaran Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan. Apapun hobi kalian itu bisa bermanfaat untuk menjangkau orang lain. Seperti mungkin kalau kalian pernah dengar ya kisah-kisah orang di dalam satu komunitas olahraga bisa menjangkau Tuhan, memberitakan Injil di situ. Ketika kalian misalnya suka main basket atau olahraga badminton, apapun itu yang di dalamnya tuh ada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Tapi dengan kalian berada di dalam komunitas itu, kalian punya peran gitu. Tuhan menaruh kalian di sana untuk bisa menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang Kristus. Melalui film-film yang kalian nonton, kalian bisa menemukan apa hal yang Tuhan ingin katakan lewat film itu, apa hal yang tidak baik, apa hal yang salah gitu. Itu bisa kalian temukan di dalamnya, dan itu harus penuh dengan hikmat ya, harus penuh dengan hikmat dan berelasi dengan Tuhan. Nah, inilah yang kita perlu pahami ya, teman-teman sekalian perlu pahami bahwa kekristenan dan hobi itu adalah ketika kita menyadari bahwa Allah itu memberikan hasrat dan kesenangan untuk kita menikmati hal-hal yang ada dalam dunia. Kita diberikan kepercayaan untuk berkreativitas dalam dunia ini. Tapi jangan sampai hobi kita itu melupakan Tuhan dan ajaran kebenarannya. Dan kita harus ingat bahwa pusat hidup kita orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu pusat kita adalah Allah itu sendiri. Bukan tentang kesenangan kita. Kemudian dengan hobi itu kita bisa menjadi terang, kita bisa membawa terang, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam dunia yang gelap melalui hobi yang Tuhan berikan satu persatu ke kalian. Nah, inilah yang kita bisa temukan. Jadi prinsip-prinsipnya adalah hobi itu harus menyegarkan jiwa, hobi kita harus bijaksana dalam memilih hobi yang tidak membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain, dan hobi itu tidak boleh berdosa ya. Contoh hobi berdosa itu misalnya berjudi atau hal-hal lainnya ya, hobi-hobi
hobi ngomong kotor atau hal-hal lain tuh jangan. Hobi tidak boleh hal yang berdosa. Kemudian jangan sampai hobi itu juga merusak relasi kita. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang saya dapatkan gitu dari sumber di Telaga. Jadi prinsip-prinsip hobi yang harus kita pahami itu adalah harus menjaga jiwa, kita harus bijaksana dalam memilih hobi. Kalau hobi itu tidak baik, kita harus pangkas. Apalagi kalau itu tidak berkenan dengan hadirat Tuhan, membahayakan dan merugikan orang lain. Apalagi itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, jangan sampai hobi itu merusak relasi kita. Nah, sampai sini teman-teman mungkin ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya atau mau sharing sesuatu tentang hobi-hobi ini, silakan. Ada yang mau bertanya atau sharing-sharing? Jadi sejauh ini kalian sudah pakai hobi kalian untuk apa aja nih? Rian? Ya, John. Gimana Rian dengan hobi-hobimu? Oke, mungkin saya sedikit sharing ya. Kalau dari hobi-hobi saya emang kayak yang tadi di awal ada beragam, tapi mungkin ada beberapa hobi yang sekiranya itu saya pengen kembangin juga. Terutama sih di bidang itu ya, ngedit-ngedit gitu. Saya sudah coba beberapa hal kayak di aplikasi-aplikasi gitu yang sekiranya itu bisa meningkatkan kreativitas, yang bisa menambahkan skill juga, experience dalam hal ngedit. Dan ya itu saya mulainya juga dari masih beberapa bulan yang lalu sih, tapi dari situ saya juga pengen kembangin terus lah intinya gitu, John, dan teman-teman yang lain ya. Kalau mungkin ada juga hobi lain yang mungkin ya agak sesuai tadi, ada yang nggak penting, yang sekiranya itu cuma buat tidak ada gunanya, tapi kayak bisa hal-hal yang lain juga. Mungkin kayak yang tadi dibilang ada main game, itu mungkin juga ada bisa menambah teman dan lain-lain, tapi mungkin masih ada hobi yang nilai worth it-nya lebih banyak dari hobi yang lain tersebut. Jadi mungkin dari saya sendiri pengen ada hobi yang lebih gitu manfaatnya daripada yang biasanya ini hobi saya yang kurang gitu manfaatnya. Oke. Thank you Ria. Yang lain mungkin tentang hobi yang kalian sudah lakukan tadi. Siapa ya hobinya unik-unik? Oh, Howard. Ada Howard nggak? Ada contoh. Oh iya Howard. Gimana Howard dengan hobi basketmu? Menurutmu gimana? Ya bagus sih buat kebugaran, buat kesehatan sih contoh. Apalagi dilakuin tiap hari contoh. Kenapa? Apalagi dilakuin tiap hari kan sehat contoh. Oke. Jadi untuk ini ya, relasi. Gimana pertemanan di sana? Oke-oke aja dalamnya. Bagus sih. Jadi main basket bisa main sama temen, asik-asik bareng. Oke. Ada lagi? Nah, kalau kalian di dalam komunitas kayak ada teman-teman gitu, itu bisa kalau kalian pakai untuk menjadi menjadi berkat di dalam tengah-tengah komunitas yang ada dalam hobi kalian gitu, dengan menceritakan tentang Tuhan atau menceritakan tentang apa yang kalian alami gitu bersama dengan Tuhan, supaya tidak hanya sekedar senang-senang saja, tapi kalian bisa menjadi berkat untuk mereka. Nah, ada lagi yang lain? Mungkin pengen melakukan sesuatu dengan hobinya gitu, yang bisa lebih bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Cia nih belum kedengeran suaranya. Gimana Cia dengan hobi-hobimu?
Main gitar. Oke, terus dari main gitar itu? Ya, seperti yang udah bisa dilihat banyak orang, aku main gitar di gereja untuk main Tuhan. Oke, jadi hobi dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada lagi mau sharing-sharing? Tidak ada? Julio, Keisha? Sudah? Oke, kalau gitu berarti pembahasan kita sudah selesai. Nah, teman-teman, biarlah ini boleh menjadi berkat ya buat kita semua, dan biarlah teman-teman bisa menggunakan hobi yang kalian punya untuk pertama-tama itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh selesai membahas tentang bagaimana Tuhan mengizinkan setiap kami memiliki hobi. Tuhan arahkanlah anak-anak remajamu ini agar mereka boleh memakai hobi yang mereka punya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui hobi ini nama Tuhan boleh dimuliakan dan ditinggikan, dan mereka boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin.